Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya takdimi dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan sahabat-sahabati pendengar video ini. Kali ini kita akan membahas inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Inflasi tersendiri dapat diartikan dengan naiknya harga barang secara terus-menerus dalam suatu waktu tertentu. Secara laju inflasi ataupun sifatnya, inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tingkat tinggi. Inflasi merayap yaitu jika inflasi itu tersendiri terjadi di bawah angka 10%. Lalu inflasi menengah itu apabila inflasi itu tersendiri terjadi di angka 10 hingga 30%. Dan untuk inflasi tingkat tinggi apabila inflasi itu tersendiri terjadi di angka di atas 100%. Nah, penyebabnya adalah terkadang inflasi ini timbul akibat permintaan. Permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang sangat tinggi atau sangat terlalu kuat. Lalu akibat penawaran karena kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan berkurangnya agregat penawaran. Berdasarkan sebab inflasi terkadang inflasi terjadi akibat kondisi perekonomian dalam negeri itu tersendiri ataupun dipengaruhi oleh negara lain ataupun ekonomi global. Terkadang kondisi perekonomian Indonesia sering mengalami perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh perekonomian global. Inflasi tersendiri terkadang disebabkan oleh faktor permintaan, yaitu barang yang cukup tinggi sehingga permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan penawaran pun sedikit yang dibarengi oleh permintaan yang tinggi. Lalu terkadang permintaan itu tinggi, penawaran sedikit, persediaan barang pun sedikit akibat produksinya sedikit. Seperti masker. Permintaan kali ini untuk masker sangat tinggi di era COVID-19 ini. Untuk inflasi tersendiri dalam ekonomi Islam bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor insaniyah atau faktor manusia itu tersendiri. Inflasi secara alamiah terkadang terjadi akibat bencana alam atau bencana kemanusiaan, ya seperti saat ini di era COVID-19. Untuk kesalahan manusia tersendiri atau human error terkadang ini disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri seperti korupsi. Lalu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam adalah gangguan dalam fungsi uang. Lalu lemahnya motivasi masyarakat untuk menabung. Solusinya adalah negara mampu menerapkan dua kebijakan, yaitu salah satunya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah memberikan subsidi kepada perusahaan dan menaikkan pajaknya. Lalu kebijakan moneter adalah menaikkan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Untuk tahun ini saja di bulan Maret pada minggu ketiga, inflasi Indonesia masih dalam tingkat merayap karena masih menyentuh angka 0,78%. Dan untuk mulai awal tahun di Januari 2020 hingga Maret 2020, inflasi terjadi di angka 2,98%. Salah satu langkah konkret yang mampu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat adanya inflasi adalah melakukan inspeksi pasar. Agar apa? Agar tidak terjadi kenaikan barang yang tidak terkontrol dan persediaan bahan pokok makanan khususnya menjadi langka akibat adanya penimbunan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi